Shalom, selamat pagi buat SKH Berian, anak-anak Piwan. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Tetap semangat dan sukacita ya di dalam Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami. Kami mau belajar Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar Aku dan Keluargaku, halaman 27. Keluarga merupakan wakil Tuhan di bumi. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi juga keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Maka kita harus mengasihi seluruh anggota keluarga kita. Nah, kita akan belajar juga dari tokoh Alkitab, seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang melahirkan seorang anak laki-laki di masa tua mereka. Lalu mereka membuat nama anak itu Ishak. Abraham dan Sarah sangat mengasihi Ishak. Nah, anak-anak, kita akan belajar juga tentang keluarga beberapa tokoh Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang keluarga Amram dan Yokebed, yaitu ibu dari Musa. Firaun adalah raja Mesir. Dia takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun lalu memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Dia lalu mengirim tentaranya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Amram dan Yokebed memiliki 3 anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa yang masih bayi. Amram dan Yokebed takut bayinya akan ditangkap oleh tentara Mesir. Yokebed sangat mengasihi bayi Musa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi bayinya. Yokebed percaya Tuhan akan mendengar doanya. Yokebed berusaha menyembunyikan bayi Musa dari tangkapan tentara Mesir. Tetapi bayi Musa semakin sulit untuk disembunyikan. Dia mulai menangis dengan suara yang lebih keras, sehingga tentara akan dapat menemukannya. Yokebed kemudian membuat keranjang yang dilapisi dan menaruh bayi Musa di dalamnya. Yokebed menaruh keranjang itu ke tepi sungai Nil. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong lindungilah bayiku." Yokebed meminta putrinya Miriam untuk berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba, ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya. "Bawalah keranjang itu kemari." Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa, si bayi kecil itu sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang kepadanya. Ia tidak ingin bayi itu ditangkap oleh tentara Mesir. Kemudian, Miriam datang untuk menghampiri. Miriam berkata kepada putri Firaun,
bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri?" "Ya, pergilah," kata sang putri. Maka Miriam pun berlari cepat-cepat mendapatkan ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ibu Musa datang ke tempat itu, berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Nah, dengan demikian, Yochebed ibu Musa dapat merawat bayinya sendiri. Kemudian, setelah Musa cukup besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri. Begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di dalam istana Firaun. Ya anak-anak, kita sudah melihat video tentang keluarga Ibu Yochebed. Kita melihat di situ ya anak-anak, bagaimana keluarga Ibu Yochebed ini saling menyayangi, saling mengasihi. Yaitu kita bisa melihat Ibu Yochebed berusaha untuk melindungi bayinya. Siapa bayinya? Namanya tadi Musa. Dia bermaksud dengan membuatkan apa tadi? Keranjang, agar bayinya dapat disembunyikan, dan itu kemudian keranjangnya ditaruh di sungai Nil. Nah, untuk memastikan bayi Musa aman, kakaknya Musa yaitu Miriam, kakaknya menjaga Musa agar dia tetap aman. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa arti dari Musa? Nah, Musa artinya ditarik dari air, karena putri Firaun mengambil Musa dari air. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keluarga Ibu Hana dalam kitab 1 Samuel 2. Bapak Elkana dan Ibu Hana sangat menyayangi anaknya bernama Samuel. Yuk kita sama-sama melihat bagaimana keluarga Samuel. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan.
Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan keluarga Ibu Hana, di mana Bapak Elkana dan Ibu Hana sangat menyayangi Samuel. Samuel adalah anak yang sangat dinantikan oleh Ibu Hana, karena Ibu Hana sebelumnya tidak memiliki anak. Nah, Bapak Elkana dan Ibu Hana ini mereka sangat ingin agar Samuel tumbuh menjadi anak yang baik. Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli di mana di Silo. Ibu Hana juga sering membuatkan jubah kecil untuk Samuel. Nah, jubah itu diberikan kepada Samuel saat Ibu Hana pergi ke Silo. Nah, anak-anak, kita sudah melihat bagaimana keluarga Ibu Yokebed dan juga keluarga Ibu Hana yang mengasihi keluarganya dan juga anak-anaknya. Nah, begitu juga dengan orang tua kita. Orang tua kita itu pasti menyayangi anak-anaknya. Mereka berusaha setiap hari untuk bekerja, mencari nafkah, memberikan setiap kebutuhan anak-anak, bahkan menyekolahkan kita. Itu semua adalah bukti kasih sayang dari orang tua kita kepada kita anak-anaknya. Jadi tugas kita sebagai anak adalah mengasihi mereka juga dengan cara bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Oke ya anak-anak, semoga anak-anak dapat melakukan perintah Tuhan hari ini, yaitu untuk menghormati orang tua, mengasihi setiap anggota keluarga kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Anggota keluarga. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah selesai belajar Tuhan tentang mengasihi keluarga kami. Ajarlah kami untuk dapat mengasihi keluarga kami, menyayangi orang tua kami, menghormati segala aturan dan perintah orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.